Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk kalian bulan Oktober 2021. Selamat datang semuanya. Salam kenal juga buat yang baru hadir dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Sebelum aku masuk ke dalam readinganku, aku mau selalu ingatkan sama kalian bahwa readingan ini sangat general dan sangat umum. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak dengan situasi kamu. Kalau misalnya tidak nyambung atau tidak sesuai dengan situasi kondisi kamu, berarti ini ya bukanlah readingan untuk kamu, sesimpel itu ya. Termasuk kalau misalnya kamu tidak sesuai dengan tarot readernya, dengan aku yang banyak omong, panjang ngomongnya, juga termasuk apapun itu penempatan iklan dan lain sebagainya di dalam video ini, silahkan kalian move on, cari tarot reader yang sesuai, cari channel juga yang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Oke, jangan dipaksakan, ambil yang memang kalian butuhkan, tinggalin sisanya, dan kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik. Oke, sampai ketemu di readingan kalian masing-masing. Hai Libra, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan dengan Libra, aku mau nyelamatin, selamat menyambut ulang tahun kamu. Semoga sehat, bahagia, sejahtera, dan dilancarkan dalam segala hal. Apa yang diinginkan diberi jalan untuk terwujud ya. Silahkan kalau mau taruh di kolom komen kamu tanggal berapa ulang tahunnya, biar aku bisa mampir dan aku bisa ngucapin selamat ulang tahun untuk kalian semua ya. The Devil dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu baru lepas, baru berpisah, mungkin lepas dari komitmen, dari satu hubungan. Buat beberapa dari kamu mungkin juga ini bukan masalah hubungannya, tetapi hal-hal dari masa lalu yang lepas dari kamu gitu ya. Kadang-kadang kan walaupun kita udah berpisahnya mungkin sudah beberapa bulan atau beberapa minggu atau mungkin bahkan tahun, itu kadang-kadang kenangannya, residunya dan beban-bebannya itu masih seperti mengikat gitu loh. Mengikat, dan juga kadang-kadang itu bisa berakibat ya jadinya kita terbeban. Kadang-kadang kita jadi terkendali dan terkontrol dengan hal-hal di masa lalu. Tapi ini bisa juga mengenai seseorang yang mungkin sudah sangat toksik, yang mungkin sudah sangat tidak sehat di dalam kehidupan kamu, di mana yang tadinya kamu memberikan kontrol dan kendali itu kepada mereka, sehingga kamu ya ada di dalam kontrolnya mereka, jadi kayak puppet gitu ya, dikendalikan sehingga kamu melakukan atau menjadi apa yang mereka inginkan dari kamu. Sekarang kamu sedang berusaha ataupun sekarang kamu baru bisa untuk mengambil power itu kembali, untuk mengambil power to take back your control gitu ya, di dalam kehidupan dan diri kamu. Kamu udah nggak mau lagi dimanipulasi sama orang ini. Kamu nggak mau lagi membiarkan apapun itu dan mengendalikan kamu. Karena kamu merasa selama gue masih ada bounding, baik itu di dalam gue membiarkan orang itu mungkin masuk keluar, baik itu mungkin gue masih mikirin mengenai orang itu, baik itu gue masih belum bisa berdamai, walaupun misalnya sudah berpisah gitu, tapi belum bisa berdamai dengan masa lalu. Baik itu dengan segala amarah dan dendam dan lain sebagainya, itu hanya membuat gue nggak happy, membuat gue tidak sejahtera. Jadi sekarang yang aku lihat adalah gue harus melepaskan, gue harus let go, gue harus ikhlas. Apapun itu yang terjadi sebelumnya, gue harus ikhlas karena gue ngerasa nggak sejahtera selama gue masih punya hal-hal itu yang menempel. Jadi kamu benar-benar kayak ngebersihin diri kamu gitu ya. Di pikiran, di perasaan. Ace of Swords.
Oke, Ace of Swords ya. Iya, ini akhirnya kamu ambil untuk apa? Untuk yang tadinya kamu nggak bisa memutuskan, kamunya tidak bisa mengambil sikap, ya ini cutting off. Kamu masih banyak pusing, kamu masih nggak bisa juga berpikir dengan tenang dikarenakan iya ini masih ada hal-hal di masa lalu ataupun orang dari masa lalu yang mengontrol perasaan dan pikiran kamu. Dan kamu mungkin mendapatkan satu pencerahan gitu ya. Selama gue masih membiarkan hal-hal itu masuk ke dalam pikiran dan perasaan gue, yang ada gue akan selamanya terikat dengan segala sesuatu itu. Gue gak akan bisa lepas. Pikiran gue sendiri bisa memanipulasi gue. Orang itu, masa lalu itu bisa memanipulasi gue. Sehingga apa? Sehingga kamu ya gak bisa beranjak-beranjak. Kamu tidak bisa melangkah-melangkah. Kamu akhirnya apa? Dikarenakan kamu mungkin membiarkan diri kamu stuck dengan pikiran kamu. Yang ada, kamunya gak sejahtera sendiri. Nah, disinilah mungkin ya itu ya, kamu dapat pemikiran, oh ya, gue harus lepas. Gue harus bebasin diri gue dari segala bidang untuk maju ke depan. Karena kamu sudah melihat tidak ada lagi prospek, tidak ada lagi celah, tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi opportunity untuk hal ini bisa kembali, untuk orang ini bisa kembali, untuk hal ini bisa diperbaiki ataupun untuk diapa-apain. Udah nggak ada. Ini udah waktunya untuk ditutup. Ace of Pentacles. Meskipun misalnya orang ini secara datang gitu ya, dan berusaha memanipulasi kamu untuk bisa bikin kamu atau untuk bisa bikin dia masuk lagi ke dalam kehidupan kamu. Kamu ngelihat udah gak ada masa depannya ini hubungan antara gua dan lo itu dengan segala sesuatu yang terjadi. Udah gak ada lagi. Mau kemana? Dan kamu mungkin udah banyak belajar mengenai orang ini dan tipu muslihatnya dia dengan kata-katanya dan dengan hal-hal yang bisa melemahkan diri kamu. Dan kamu mulai sadar, oh hal-hal itu yang dipergunakan dia untuk mendapatkan apa yang dia pengen. Nah, yang aku lihat, kamu juga merasa, gue kalau begini-begini terus, gue gak jelas gue mau di mana. Buat beberapa dari kamu, mungkin ini adalah kamu menjalani hubungan tanpa status dengan seseorang. Tapi hubungan ini bisa jadi membuat kamu ya tidak sejahtera karena kamu juga ngelihat ketidakseriusan dari orang ini untuk mengambil satu langkah pasti untuk hubungan kamu. Dan kamu melihat ya udah, gue nggak ada hubungan ini kayak nggak ada masa depan dan nggak ada kelanjutannya tuh mau kemana, gelap gitu. Dan beberapa kali mungkin kamu mencoba kasih cue lah, kasih sign lah, ataupun bahkan bicara secara gamblang gitu, lo mau kemana sih, kita mau kemana sih, tapi dianya mungkin masih ina inu, jadinya kamu juga yang ya udahlah, ngapain. King of Swords. Ya, King of Swords ini adalah orang yang dia pandai dalam berstrategi, dia pandai dalam berkomunikasi, dia pandai dalam berpikir, dan dia berpikir dengan jelas gitu loh. Dia tidak membiarkan, dia orang yang berpikir dengan logika. Dia bukan orang yang membiarkan perasaannya menenggelamkan dia dan terhanyut di dalam perasaan emosi-emosinya. Dia belajar, dia punya banyak pengalaman, dia mempelajari kayak catur tuh, dia tahu yang namanya lawannya tuh mau kemana. Sehingga apa? Dia bisa ngeblocking setiap kali lawannya tuh mau ngapain. Dan mungkin selama ini akhirnya kamu mempelajari situasi kamu di dalam situasi ini. Apa sih yang membuat gue misalnya kena skak gitu ya? Apa sih yang membuat gue akhirnya kalah? Apa sih yang membuat gue
itu nggak bisa maju-maju. Oh, orang ini. Oh, hubungan ini. Oh, ketidakmenentuan ini. Dan akhirnya apa yang kalian inginkan itu ke-blocking terus. Dan blocking itu yang perlu dicabut kan. Nah, si King of Swords ini adalah orang yang kalau melihat hal tersebut, dia nggak bakal yang, aduh nanti dia gimana, gua gimana. Dia berpikir dengan yang masuk akal aja deh, yang rasional aja deh. Nggak menye-menye gitu loh, nggak menye-menye. Dan mungkin ini adalah kalian. Kalian nggak mau menye-menye lagi. Karena kalian tahu gue menye-menye, yang ada si menye-menye ini dipergunakan orang untuk menyetir kamu. Jadi gue sekarang harus tegas. Gue sekarang yang harus pegang kendali. Gue sekarang harus berani untuk men-set up boundary gue. Men-set up batasan. Kalau mau nurut ataupun mau jalan bareng gitu ya, mau mengerti apa keinginan gue dan mau melakukan usaha untuk itu, bukan gue nggak pengen yang namanya cuman obral janji, obral kata-kata. Tapi gue pengen hasil yang nyata. Gue pengen lihat hasil yang nyata. Tapi selama itu nggak ada kenyataan dan tidak ada perbuatan yang real, dia orangnya nggak mau. Dan orangnya tegas. Ini bisa kamu sekarang ataupun kamu perlu menjadi orang seperti ini. Two of Cup. Two of Cup. Iya, ada tawaran berupa yang bersangkutan dengan hal-hal yang mengenai perasaan. Mungkin buat beberapa dari kamu ini adalah ada orang yang punya perhatian dan punya satu keinginan untuk berhubungan dengan kamu. Tapi kamu mungkin juga ngelihat orang ini cuma banyak janji. Ya, orang ini mungkin terlalu emosional dan mengikuti emosinya yang luar biasa itu. Dan mungkin yang terjadi adalah kamu tidak melihat dia melakukan apa yang dia bilang, dia bilang dia rasakan, dia bilang dia inginkan. Sehingga kamu, oh gue gak mau lagi dong dibegoin sama orang, cuman janji-janji doang, gue sih ogah gitu. The Hangman. Dan buat beberapa dari kamu mungkin kamu belum mau ataupun belum menemukan orang yang sesuai gitu loh, sesuai dengan kriteria kamu, sesuai dengan yang cocok lah gitu loh intinya dengan kamu. Makanya kamu masih di sini aja. Kalaupun misalnya ada orang yang memberikan perhatiannya, kalau kamu ngelihat nggak ada masa depannya dalam masalah apapun ya, bukan hanya dari kriteria karakteristik orangnya, tapi juga dari hal-hal lain, karena kalian kan tidak mau juga hidup tidak sejahtera. Kalau gue sendiri aja, gue setengah mati untuk kerja mati-matian membangun hidup gue, nyukupin gue makan, nyukupin kebutuhan gue, dan lain sebagainya. Nah sekarang, kalau misalnya gue bersama dengan orang yang gak jelas, termasuk masalah kestabilan di dalam finansial, gue yang harus nanggung. Dan kadang-kadang buat beberapa orang nggak make sense kalau ada orang begitu, tapi buat aku make sense sekali. Lain ceritanya kalau misalnya oke, gue susah, gue kerja keras, si pihak yang satunya dia susah, dia kerja keras, bareng-bareng kerja bareng-bareng, membangun bareng-bareng, kerja keras bareng-bareng, itu beda. Tapi kalau misalnya
si satu orang ini sudah punya satu kekuatan, dia mandiri, dia punya pekerjaan yang settle dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang yang nggak jelas, cuman berdasarkan ucapan, berdasarkan janji manis, berdasarkan cinta yang memang mungkin membuat mabuk kepayang, tapi tidak ditunjukkan dengan eh, perealisasian gitu ya. Ya, buat apa? Menambah beban ataupun memelihara benalu. Beda loh, susah bareng-bareng sama susah sendiri terus didomplengin orang. Beda kan? Nah, kalau yang aku lihat, buat beberapa dari kamu, selain ini adalah masalah mungkin yang ada di masa lalu, tetapi buat beberapa dari kamu ini bisa jadi adalah hubungan yang tanpa status, makanya kamu masih di single. Nggak ada status yang jelas, juga dia kemananya juga nggak ini gitu ya. Tapi dia, dan mungkin ini spesifik, dia menawarkan, apapun itu yang ditawarkan. Tapi kamu ngerasa kayak digantungin. Buat beberapa dari kamu, mungkin orang ini masih ada unfinished business, masih ada hal-hal yang perlu diselesaikan. Mungkin juga mereka sebenarnya sudah punya hubungan dengan orang lain, tetapi mereka masih belum sepenuhnya selesai dengan orang tersebut. Dan kamu mungkin melihat kok selama ini dientar nanti, dan akhirnya gua ngegantung nggak kemana-mana di dalam hubungan yang apapun ini namanya, gue juga nggak tahu harus nyebut apa gitu loh. Seven of Pentacles, Queen of One. Tapi kalau aku bilang di sini ya untuk sepenuhnya kamu mutusin, ini kayak kamu juga membiarkan situasi ini tuh kayak gantung aja, dibawa asik aja, dibawa seneng aja, dibawa fun aja. Gue tetap fokus sama apa yang gue harus fokus. Mungkin buat beberapa dari kamu, gue tetap fokus sama kerjaan gue, sama hal-hal yang gue lakuin. Gue bawa happy aja. Tapi kamunya juga, ya gue masih mempelajari situasi dan kondisi ini. Gue masih melihat apa sih apa langkahnya dia. Apa langkahnya dia ke depannya. Karena yang pada saat ini kalau aku lihat, kamu tidak melihat apa-apa gitu loh, yang real dari apapun itu yang dia omongin. Buat kalian yang tadi aku bilang, hubungan tanpa status yang jelas dengan seseorang. Tapi buat beberapa dari kamu mungkin masih belum siap untuk melangkah, kamu masih belum siap untuk mungkin memulai satu hubungan ataupun membiarkan ada orang yang masuk ke dalam kehidupan kalian. Kalian masih mau fokus ke dalam pekerjaan, bisnis, keuangan kamu. Tapi kalau yang aku lihat di sini, saat kamu tidak memperhatikan, saat kamu tidak pay attention sama hal-hal di dalam bidang-bidang percintaan ini, ataupun ini kamu sadar, aku ngelihatnya tuh banyak yang kasih perhatian ke kamu. Mungkin bahkan buat beberapa dari kamu lebih dari satu orang. Tapi kamu benar-benar mau hati-hati banget. Makanya kayak gue gak nolak, gue gak menutup pintu, tapi juga gak ngebukain. Jadi mungkin kamu gak bukain pintu, tapi ya pagernya kamu buka gitu ya. Gue pengen lihat dari dalam rumah aja nih orang-orang yang datang nih kayak apa sih model-modelnya. Kalau misalnya ada yang oke dan sesuai dengan perasaan, ya baru gue bukain. Tapi kalau misalnya enggak, ya jangan dulu, karena gue masih
lagi konsen gitu loh. Begitu Libra. Oke ya. Ya kamu masih menggantung-gantung di dalam situasi ini sih, tetapi ini kalian menggantung tapi kayak bukan ngegantung terus nggak kemana-mana gitu. Aku ngelihat kalian sedang fokus kepada sesuatu. Dan ini aku lihat sih tentang koin ya. Tetapi buat beberapa dari kamu ya ini, kamu lagi wait and see, lagi mengobservasi, lagi mencermati. Ada nggak yang bisa menunjukkan hal yang tepat kepada gue? Gitu. Oke, ini adalah untuk Libra single. Kita lanjut ke yang couple. Hai Libra yang berpasangan, ini adalah pembacaan untuk kalian. Tapi sebelum aku masuk ke dalam pembacaan, aku mau selamat kalian. Selamat menyambut ulang tahun kalian. Semoga selalu sehat, bahagia, sejahtera, dan diberikan jalan untuk mewujudkan apa yang kalian dambakan dalam hidup. Kalau mau, kalau boleh, kasih tahu di kolom komen tanggal berapa sih kamu ulang tahun biar aku bisa mampir dan kasih selamat buat kalian semua ya. Oke, kita lanjut ke readingan kamu. Four of Cup. Jenuh, kehilangan selera, bosan, ya jenuh, bosan ya. Ini bisa jadi kamu di dalam hubungan merasa seperti ini, ataupun kamu merasa orang yang ada dalam hubungan kamu seperti ini. Sepertinya dia nggak ada di sini, walaupun kita di dalam hubungan, cuman badannya aja, tapi pikiran dan perasaannya nggak ada di sini. Ataupun kamu buat beberapa dari kamu mungkin it's simply kamu sudah lama ya berhubungan, udah mungkin bertahun-tahun, ataupun udah bahkan mungkin sudah menikah, dan mungkin hubungan itu mulai melempem, mulai menyebabkan si kejenuhan ini. Tetapi buat beberapa dari kamu bisa jadi ada kayak begini-begini terus ya, ngadepin masalah yang begini-begini terus, ataupun orang yang ada dalam hubungan kamu ini membuat kamu ya akhirnya kehilangan rasa, kehilangan selera, udah bosen dan jenuh menghadapi sikap dan perilakunya. Bisa juga seperti itu. Five of Cup dalam keadaan terbalik. Ingin adanya satu perbaikan. Ingin bisa berdamai lagi, kalau bisa dibikin works lagi, dibikin berfungsi lagi hubungan ini. Di sebelum-sebelumnya aku melihat ada banyak hal yang secara mungkin perlahan-lahan mengikis rasa, mengikis cinta gitu ya di dalam hubungan. Dan ini ya dikikis terus ya, lama-lama kan habis. Yang perasaannya tadinya masih ada sayang, masih ada peduli, masih ada gregetnya itu gitu ya. Kalau lama-lama ada satu orang ataupun keduanya sama-sama nggak ketemu, ataupun satunya bikin tingkah mulu, nyakitin mulu ya, lama-lama ya udah kayak nggak membuat dampak gitu loh, nggak membuat dia bisa merasakan apa-apa. 6 Baal gitu loh. Four of Swords. Iya, ini ada satu hal yang melelahkan gitu loh, melelahkan sampai kayak kamu tahu dan buat beberapa dari kamu mungkin berusaha mengalihkan fokus dan konsentrasi kamu, perhatian kamu ke hal-hal lain, bikin diri kamu sibuk, bikin distraction terhadap diri kamu mungkin
ya udah gue sibukin gue kerja ini, ataupun gue sibukin dengan teman-teman gue sibukin dengan apa hal lain supaya gue nggak fokus sama si masalah ini. Buat beberapa dari kamu mungkin khusus sekali, ya, berusaha untuk memperbaiki hubungan ini, tapi mungkin jadi ribut. Cuman hal itu kayak nggak bisa dihindari. Karena ya dua-duanya egonya masih kenceng. Ada dua kartu ya, Four of Wands dan Seven of Swords di sini. Buat beberapa dari kamu bertahan untuk yang mempertahankan keluarga kamu, buat kamu yang sudah menikah, buat kamu yang sudah berumah tangga dan punya anak, mungkin ini adalah ya alasan terbesar kenapa kamu tidak mau lepas gitu ya. Tetapi masalah dan situasi ini sepertinya berjalan dan berlarut-larut terus-menerus. Kalaupun misalnya, karena aku ngelihat di sini bisa jadi ya, ini sempat ada yang ingin perpisahan. Ada satu pihak yang entah ini adalah memang sikapnya menunjukkan bahwa dia udah nggak mau lagi, ataupun benar-benar dia menarik diri, dia walking away, dia pergi ninggalin. Cuman kalau yang aku rasain tuh belum tank gitu loh. Ya udah, kalau ada masalah, berantem ribut pergi, berantem ribut lari, berantem ribut nggak ada komunikasi, ataupun ya pergi ninggalin. Tapi mungkin dia merasakan bahwa, ataupun dia berpikir gue nggak mau sampai ini lepas gitu loh. Jadi kayak dia nggak mau nyelesain, tapi dia juga tidak mau memutuskan. Sehingga ya begitu aja terus. Yang akhirnya capek, stres. Buat beberapa dari kamu bahkan mungkin menyebabkan sampai depresi gitu ya. Yang udah bukan cuma di pikiran aja, bukan cuma di perasaan aja, tapi udah berpengaruh ke fisik. Lelahnya, capeknya itu menyebabkan badannya pun ikut stres. Karena bolak-balik. Ini orang terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Seperti tidak ada kapok-kapoknya, seperti tidak ada habis-habisnya. Queen of Swords, Two of Swords. Kamu lagi memikirkan, di dalam kepala kamu itu ada option-options yang kamu lagi pikirin. Dimana kamu ya lagi, gue harus ngapain ya? Tapi kalau yang aku lihat, kamu sebenarnya tuh udah punya jawaban, gitu loh. Kalau yang aku lihat di sini, kamu udah punya jawaban, tinggal dieksekusi. Tapi ini loh, kamu masih ketarik-tarik gitu loh. Di pikiran kamu sendiri, itu lagi banyak tarik-menarik. Buat beberapa dari kamu, ini memang spesifik ya, sempat pisah. Tapi akhirnya dia datang kembali. Dia minta untuk baikan lagi, tetapi kalau yang aku lihat ke sini, dia ngelakuin lagi. Apapun itu yang bikin kamu kecewa, sakit hati, dan hal-hal itulah.
Di sini kamu udah makan asam garam loh. Queen of Swords. Makan asam garam dengan si orang ini. Tahu bahwa dia ya begitu, dan ini bukan hanya sekali terjadinya. Ada warning-warning yang perlu kamu lihat. Ada sign-sign yang mungkin red flags ya. Red flags itu adalah bendera-bendera merah di mana itu perlu kamu lihat. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang kamu nggak nyaman rasanya untuk melihat dan merasakan itu. Bahkan untuk memikirkan itu kalau terjadi itu bagaimana. Sehingga kamu tuh masih mencoba untuk berpikir yang lain. Bahkan buat beberapa dari kamu, mungkin ada hal-hal yang kamu sebenarnya sudah tahu ini nggak baik, ini nggak benar, ini nggak positif buat gue, buat kesehatan gue secara mentally, emotionally, physically. Tapi karena rasa itu tidak membuat kamu nyaman, saat kamu ingin menghadapinya, kamu tutup mata kamu, ataupun kamu memalingkan wajah kamu, memalingkan perhatian kamu dari inti masalah yang sebenarnya. Buat beberapa dari kamu, di dalam hubungan kamu ada masalah besar, tetapi mungkin kedua-duanya ya berusaha nggak menghiraukan ini dan menjalani hidup masing-masing sesuai dengan jalan dan caranya masing-masing untuk mempertahankan hal yang membuat dia sudah nyaman. Dan ini aku lihat ya masalah mengenai hubungannya sudah stabil, sudah lama, sudah saling mengenal, keluarga juga sudah saling mengenal, dan lain sebagainya. Buat yang misalnya masih pacaran ataupun yang sudah menikah gitu ya. Tetapi apa? Masalah ini kembali lagi. Orang ini kembali lagi membuat kesalahan. Ten of Cup. Ace of One. Seven of Pentacles. Yang tadi aku bilang, kamu mungkin punya alasan kenapa dibiarkan seperti ini. Satu yang tadi aku bilang, karena sudah masuk ke rumah tangga dan punya anak. Yang satu lagi adalah kamu sudah terlanjur membangun skenario, membangun satu gambaran impian, cita-cita, harapan terhadap si hubungan kamu dengan orang ini. Tapi dengan terus-menerus begini yang ada, lama-lama yang namanya terus-menerus mungkin dikhianati, terus-menerus mungkin disakiti, dikecewakan, diapain lagi ya, dirugikan, dimanfaatkan dan lain-lain. Akhirnya lama-lama ya gelora itu ya lama-lama padam. Dan apa yang kamu cita-citakan dan kamu lakukan, mengupayakan, mengusahakan, menginvestasikan diri kamu, perasaan kamu, waktu kamu, tenaga kamu, dan lain sebagainya. Yang aku rasain dari kartu ini tidak sesuai dengan apa yang kamu tanam. Benih yang kamu tanam ini bertumbuh tidak sesuai dengan harapan kamu. Dan kadang kita nanya ya, ada orang sering bertanya, kenapa sih orang ini kok nggak mau berubah? Kenapa sih dia
begitu lagi ngelakuin kesalahan yang sama, nyakitin gue lagi, berbuat lagi dan lain sebagainya. Terus menerus. Sampai kapan sih? Sampai kamu mau mengambil satu keputusan yang tegas. Energi si Queen of Swords ini, dia itu orang yang tidak takut untuk speak up, untuk berbuat apa yang menurut dia terbaik untuk dirinya dan kehidupannya dan orang yang dikasihi. Dia nggak takut orangnya. Karena apa? Dia itu orang yang kuat dan terbentuk dari pengalaman. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, segala situasi ini, itu membuat kamu lama-lama perasaan, sikap kamu pun jadi dingin. Mungkin buat beberapa dari kamu lebih sharp, tajam kalau ngomong. Dan buat beberapa dari kamu mungkin tanpa kamu sadari ini yang kadang-kadang ya membuat orang lain jadi kayak males ngomong, berdiskusi. Buat beberapa, ya kan gak semua Libra ya. Karena apa yang aku lihat di sini, si ini tuh ngelihat ini. Sekarang kamu mau ngapain? Udah siap belum buka tutup matanya? Udah siap belum melihat duduk masalah dan hal-hal yang perlu kamu lihat? Baik yang ada di dalam hubungan kamu, baik yang ada di dalam si orang itu, baik juga yang berada di dalam intern kamu. Karena selama kita hanya sibuk ngeliat dan melototin dan memfokuskan diri kita bahwa kesalahan itu ada di dia, bahwa kekurangan itu ada di dia, bahwa situasi ini yang salah dan lain sebagainya, itu nggak akan komplit. Karena apa? Kamu tidak melihat juga apa yang menyebabkan hal-hal ini terjadi dari sisi kamu juga. Karena itu akan membuat ya ini nggak komplit. Karena apa? Kamu tidak melihat dari sisi internnya, dari sisi kamunya. Punya kecenderungan ya kalau orang itu biasanya ngelihatnya kan ke situ. Jadi yang dia lihat, oh masalahnya ini. Tapi kalau terus-menerus begitu, kenapa ya terus-menerus begitu? Coba lihat, digeser-geser coba. Bisa berkeliling kan? Berkeliling akhirnya ketemu. Tak. Nah, coba perhatikan. Dan kadang-kadang saat kita melihat kekurangan kita, kesalahan kita, kelemahan kita, sering kali itu membuat kita nggak nyaman. Dan sering kali, udah gua nggak mau ngelihat. Tapi kalau kita izinkan diri kita untuk berani menghadapi itu juga, kita jadi bisa punya perspektif yang luas. Gitu loh. Ini ada hal-hal yang perlu kamu lihat dengan jeli. Yang mungkin mata kamu masih tertutup. Kenapa orang terus-menerus masuk keluar dalam kehidupan kita? Kenapa orang terus-menerus melakukan hal-hal yang merugikan dan menyakiti kita? Kenapa orang seakan-akan tidak menghargai kita, tidak menghormati kita, tidak lain-lain yang kita pengenkan? Karena kita yang ngebukain pintu selebar-lebarnya untuk dia bisa dengan bebas, kapan saja bisa masuk keluar seenak hatinya. Dan selama kita tidak membuat rule dan batasan-batasan kepada orang yang kita dealing, bahwa ada hal-hal yang kamu tidak bisa lakukan ini ke saya, kamu tidak bisa lakukan ini bila kamu mau berhubungan dengan saya, kamu tidak bisa lakukan ini untuk hidup bersama saya, karena saya sudah melakukan
A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Dan kamu nggak bisa bolak-balik melakukan hal ini. Tapi selama kamu kasih kesempatan, mereka akan selalu dan terus dan akan ngelanjutin cerita ini ya seperti itu. Gitu. Ya. Oke, kita lihat ada energinya. Ada energinya Pisces, Scorpio, Libra kamu ya. Ini energi kamu. Atau sesama Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Aries, Leo. Itu yang aku lihat secara jelas, maksudnya yang kencang maksudnya, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton videonya, sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.